Jalan pagi ke pasar Tual, jangan lupa membeli ikan. Bila anak kita nakal, siapakah yang harus disalahkan? Bagaimana anak bisa menjadi nakal dan apa yang harus orang tua lakukan untuk mengatasinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Benarkah tidak ada anak yang nakal? Sebuah artikel yang dimuat di kompasiana.com diberi judul "Tidak ada anak yang nakal, hanya ada orang tua yang gagal". Menganggap bahwa perilaku seorang anak sering menjadi sorotan masyarakat, artikel ini setuju bahwa sesungguhnya tidak ada anak yang benar-benar nakal, melainkan lebih menitik beratkan pada bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak yang akan mempengaruhi perilaku dan sikap mereka. United Nations International Children's Emergency Fund atau UNICEF dalam sebuah postingan di website unicef.org pada tanggal 17 Maret tahun 2022 mengatakan bahwa perilaku buruk anak tidak selalu berarti bahwa anak itu jahat atau nakal. Tidak ada anak yang jahat atau nakal, yang ada adalah anak yang merasa tidak nyaman. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan dasar akan cinta dan perhatian anak tersebut tidak terpenuhi. Anak-anak tidak memiliki cukup pengalaman untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka membutuhkan bantuan orang dewasa yang penuh pengertian. Pandangan inilah yang diterima luas di kalangan masyarakat, yaitu bahwa tidak ada anak yang pada dasarnya nakal, dan lebih menaruh beban kepada orang tua atas tanggung jawab mengembangkan tabiat dan perilaku anak-anak mereka. Bahkan ada ungkapan yang sudah lama diterima luas di masyarakat, yaitu "There are no bad children, only bad parents". Tidak ada anak-anak yang nakal, yang ada adalah orang tua yang nakal. Walaupun pandangan ini benar dan dapat diterima, namun kita perlu adil dan objektif juga dalam melihat fenomena ini. Belakangan beberapa psikiater menyatakan bahwa pandangan bahwa "there are no bad children, only bad parents" memiliki cacat. Mereka menemukan bahwa anak yang berperilaku tidak bisa diatur bukan sepenuhnya kesalahan orang tua. Selama bertahun-tahun lamanya, para profesional kesehatan mental dilatih untuk melihat anak-anak sebagai produk dari lingkungan mereka yang pada dasarnya baik kecuali jika dipengaruhi oleh hal lain. Mereka menyimpulkan bahwa di mana ada perilaku buruk yang kronis pada anak, pasti ada orang tua yang buruk di belakangnya. Namun dalam sebuah artikel baru-baru ini di The New York Times, psikiater bernama Dr. Richard Friedman mengakui bahwa memang ada anak-anak yang memiliki kecenderungan alami untuk berperilaku buruk. Para psikolog mengakui bahwa ada perbedaan temperamental pada bayi sejak lahir. Ada anak-anak yang memang terlahir dengan empati dan penghormatan yang lebih rendah terhadap orang lain, serta kurang peduli terhadap konsekuensi dari tindakan mereka dan efeknya terhadap orang lain. Dengan adanya sudut pandang yang berbeda tentang ada tidaknya anak yang nakal, kita bisa melihat bahwa walaupun orang tua berperan besar menciptakan siapa anak kita nantinya, namun juga ada unsur pilihan bebas yang bersifat personal dari anak tersebut karena memang terlahir sebagai seorang pribadi yang unik. Jadi sekarang kita sudah adil di dalam memandang fenomena ini. Nah, kembali kepada hubungan orang tua dalam membangun karakter anak-anak, dalam sebuah presentasi di TED Talk, Catherine Winter Sellery memberi judul presentasinya "The Rebellion is Here, We Created It, We Can Solve It". Dari judul ini tersirat bahwa pemberontakan anak-anak sebenarnya kita sendiri sebagai orang tua yang ciptakan. Namun kita pun bisa sebenarnya mengatasinya. Dia katakan sebagai contoh, ketika kita menghukum anak karena berbicara balik atau membantah kepada kita, pesan yang sebenarnya kita sampaikan melalui tindakan kita yang mungkin ditangkap oleh anak kita adalah bahwa suara hati atau perasaan mereka tidaklah penting bagi kita. Dan menghukum perilaku mereka yang nampak di permukaan tanpa memenuhi kebutuhan hati sering kali mengarah pada apa yang disebut Gordon sebagai 3R. Retaliation, rebellion, dan resentment. Pembalasan, pemberontakan, dan kebencian. Apa kira-kira yang orang tua perlu ketahui tentang penyebab anak sepertinya menjadi nakal? Yang pertama adalah anak ingin perhatian. Perlu orang tua ketahui bahwa perilaku tantrum, rewel, berteriak, dan memukul adalah cara anak untuk mencari perhatian. Kemudian yang kedua, anak meniru orang lain. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Mereka akan dengan cepat meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, apalagi orang tuanya. Jadi bila mereka berperilaku nakal, bisa jadi mereka sedang meniru perilaku orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, anak sedang menguji batasan yang diberikan orang tua. Anak-anak adalah makhluk yang curious atau selalu ingin tahu. Bila mereka berperilaku sepertinya nakal,
Mereka mungkin sedang mencari tahu apakah batasan atau aturan orang tua yang diberikan itu serius atau tidak. Disinilah orang tua harus konsisten. Yang keempat, anak tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan masalah yang mereka sedang alami. Beberapa masalah perilaku nakal berakar dari kurangnya skill yang dimiliki oleh anak. Disinilah perlu pengertian orang tua untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka, walaupun kadang mereka tidak mampu menyampaikan dengan jelas apa yang mereka rasakan. Yang kelima, anak ingin mandiri dan ingin punya kontrol sendiri. Dalam hati mereka sudah bisa melakukan banyak hal sendiri. Hal ini terlihat seperti si anak ingin memberontak. Kemudian yang keenam, anak-anak termasuk golongan yang rentan, di mana kontrol emosi mereka masih sangat rendah. Itulah sebabnya kadang perilaku buruk anak muncul karena belum bisa mengendalikan emosi. Yang ketujuh, ada kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Ketika anak merasa lapar, lelah, atau sakit, anak akan cenderung berperilaku nakal atau rewel. Yang kedelapan, anak sering tidak memahami apa yang orang tua harapkan atau tujuan orang tua dalam mengarahkan mereka sehingga terlihat seperti menentang orang tua. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah mungkin ada masalah kesehatan mental yang dialami anak yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Jadi apa yang perlu orang tua lakukan untuk membantu anak berperilaku baik? Ya, yang pertama selalu tunjukkan perhatian, kepedulian, dan kasih sayang sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Yang kedua, berikan pujian untuk apa yang anak telah capai di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, kenali kepribadian dan perilaku anak-anak kita. Yang keempat, bangun komunikasi yang nyaman bagi anak supaya mereka merasa orang tua adalah tempat teraman bagi mereka untuk mereka curhat. Yang kelima, terima kesalahan anak, jangan emosi dan marah serta memaki atau memukul anak karena kesalahan yang mereka buat. Yang berikutnya, orang tua harus menjadi panutan dalam perkataan dan juga tindakan. Kemudian, bila ada aturan dan disiplin yang orang tua ingin anak lakukan, maka orang tua perlu sampaikan dengan perlahan dan dengan bahasa yang sederhana agar anak bisa mengerti tujuan dari aturan dan disiplin tersebut. Serta orang tua harus tegas dan konsisten terhadap aturan yang orang tua buat sendiri. Kemudian bantu anak untuk kontrol emosi dan bersikap sabar. Dan yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana bila anak sudah terlanjur memiliki perilaku yang nakal? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama adalah hindari kekerasan, entah itu kekerasan verbal atau lewat kata-kata, ataupun kekerasan fisik, tamparan dan pukulan. Artinya orang tua perlu kesabaran yang ekstra sehingga mampu mengupayakan pendekatan yang persuasif. Kemudian anak akan diarahkan untuk aktivitas lainnya. Kemudian gunakan konsekuensi logis supaya anak diajar untuk bertanggung jawab. Contohnya bila anak TK melempar makanan di lantai, orang tua ajak dia untuk membersihkan. Setelah itu motivasi dan bantu anak untuk memecahkan masalahnya. Dan yang paling penting adalah jangan pernah berhenti berdoa untuk anak-anak kita. Alkitab katakan dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian pena inspirasi katakan dalam buku Child Guidance, bab yang ke-41, ketika orang tua menunjukkan roh yang kasar, keras, dan menguasai, roh yang keras kepala akan muncul dalam diri anak-anak. Dengan demikian orang tua gagal memberikan pengaruh yang melembutkan kepada anak-anak mereka. Jika orang tua ingin anak-anak mereka menjadi anak-anak yang manis, mereka tidak boleh berbicara kepada mereka dengan cara memarahi. Dan ibu sering membiarkan dirinya menjadi mudah marah, geram, dan seringkali ia membentak anak dan berbicara dengan cara yang kasar. Jika seorang anak diperlakukan dengan cara yang tenang dan baik, itu akan banyak membantu untuk mempertahankan temperamen yang menyenangkan. Kemudian seorang ayah sebagai imam dalam keluarga haruslah mendidik anak-anaknya dengan lembut dan sabar. Ia harus berhati-hati untuk tidak membangkitkan di dalam diri mereka watak agresif. Ia tidak boleh membiarkan pelanggaran tidak dikoreksi, namun ada cara untuk mengoreksi tanpa membangkitkan hawa nafsu terburuk di dalam hati manusia. Biarlah ia dalam kasih berbicara dengan anak-anaknya, mengatakan kepada mereka betapa juru selamat berduka atas apa yang mereka telah lakukan, dan kemudian biarlah ia berlutut bersama mereka di depan tahta kemurahan Allah, dan mempersembahkan mereka kepada Kristus, berdoa agar Yesus berbelas kasihan kepada mereka dan menuntun mereka untuk bertobat dan meminta pengampunan. Pendisiplinan seperti ini hampir selalu akan meremukkan hati bahkan yang paling keras kepala. Sebagai kesimpulan, kadang sebagai orang tua kita dibuat stres dan marah oleh tingkah laku anak-anak kita.
Namun sadarkah kita bahwa perilaku yang terbangun dalam diri anak-anak kita sebagian besar bertumbuh karena pengaruh kehidupan dan didikan kita, sebagaimana dikatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Maka berdoalah agar kita boleh menjadi orang tua yang dapat diteladani anak-anak kita dalam setiap tutur kata dan perilaku kita, orang tua yang mencerminkan kasih Allah kepada anak-anak kita. Anak-anak kita seperti kertas putih yang kosong yang seharusnya kita goresi dengan tinta emas perbuatan kasih yang lahir dari surga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membesarkan anak-anak yang manis di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.